Maka langkah pertama, Bapak dan Ibu, mulai besok pagi ketika mata Allah izinkan terbuka di pagi hari, maka berterima kasih kepada Sang Ilahi Robbi. Insya Allah segala urusan kita hari itu akan baik-baik saja. Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nusan asadonyo, basu balik kita di acara kesayang kita di Tampek Mauta TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Nah, nusan asadonyo, kami keluarga besar TVRI Sumatera Barat mengucapkan turut berduka cita terhadap bencana yang menimpa beberapa daerah di Sumatera Barat, khususnya di Kabupaten Agam, Tanah Datar, dan Kota Padang dan sekitarnya yang terdampak bencana. Semoga korban dan keluarganya diberi ketabahan dan keadaan kembali pulih seperti sedia kala secepatnya. Amin. Nah, kita di kali ini di Tampek Mauta kedatangan seorang bintang tamu yang sudah tidak asing lagi di sosial media, yaitu Bapak Hidayatul Taufik, seorang motivator. Kita sambut dulu Bapak Hidayatul Taufik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari Bapak dari Lubuk Basung. Lubuk Basung. Perjalanan kemana Pak? Aman? Aman, alhamdulillah aman. Cuaca cerah, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Berarti kalau dari Lubuk Basung ke sini lewat BIM ya? Ya, Ke belakang ya? Tidak ada jalan yang bermasalah ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke Pak, sebelum kita lanjutkan ke topik kita, pembicaraan kita, bagaimana Pak dengan melihat bencana akhir-akhir ini menimpa Sumatera Barat sepertinya bertubi-tubi ya? Ya, ya baik Bung Des. Pertama kita dari lubuk hati terdalam ya mengucapkan berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya, disertai doa yang tulus. Mudah-mudahan keluarga kita yang hari ini ditimpa musibah, Allah berikan kesabaran dan ketabahan yang mendalam dalam menerima musibah ini. Mudah-mudahan kita bermohon pada Allah, Allah berikan kita kekuatan hati dan jiwa masyarakat kita yang terdampak musibah, dan mudah-mudahan juga segera pulih kembali insya Allah. Dan kita bermohon pada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah anugerahkan keselamatan dan keberkahan buat Sumatera Barat. Amin. Oke, kan ada nggak misalnya keluarga atau kenalan yang kebetulan terdampak dengan bencana dua hari kalau langsung nggak ada ya. Yang jelas kita merasa bahwa mereka yang terdampak bencana adalah keluarga kita. Betul sekali. Ya, dan apa yang mereka rasakan sejatinya juga kita merasakan. Maka kita juga berterima kasih ini, pertama kepada kepala daerah, kemudian Pak Gubernur yang alhamdulillah cepat tanggap dan hadir di tengah-tengah mencari jawaban, mencari solusi lah atas musibah yang menimpa. Betul sekali Pak. Nah, bencana akhir-akhir ini memang seperti bertubi-tubi, belum lagi dari sejak bulan Desember ya. Iya. Dari awal Gunung Merapi erupsi, lalu ada beberapa bencana longsor, banjir bandang. Ada di 50 kota dulu pernah juga banjir juga. Iya. Yang tempat-tempat yang biasanya tidak diduga. Iya. Betul sekali. Bahkan kayak kemarin di Tanah Datar pun, daerah-daerah yang dampak banjir bandang pun, bahkan daerah-daerah yang emang biasa terjadi bencana, itu daerah-daerah yang di luar dugaan. Iya, benar. Jadi kita tidak tahu ya kapan bencana itu akan Allah datangkan gitu loh. Yang jelas sebagai hamba yang beriman dan yakin akan hari pembalasan, tentunya apa yang fenomena hari ini yang Allah hadirkan di hadapan kita, pemandangan bencana ini kita berharap tentu menjadi ibrah, menjadi pelajaran berharga bagi kita, bahwa Allah itu berbuat sekehendaknya. Innallaha kulli syai'in qadir. Dan tidak ada jalan lain kecuali yang pertama kita mengambil pelajaran dari sana, kemudian yang kedua bisa jadi ini cara Allah mengingatkan kita agar
semakin baik kualitas ibadah kita, kualitas ketaatan dan kepatuhan kita pada Rabb kita. Betul Saya kira sekali. seperti itu, Bung. Sebagai bencana ini kita ambil hikmahnya bagi kita untuk introspeksi diri juga, Insya Allah. sebagai pengingat Iya. bahwa ternyata bencana itu tidak bisa terduga, nggak bisa Iya. diduga-duga. Bahkan yang seperti tadi yang Lisbi bilang, di tempat-tempat yang tak terduga pun bisa terjadi. Iya. Dan kita nggak tahu nih kapan bencana itu akan datang. Bahkan sudah diprediksi ini itu oleh BMKG pun, bahkan di tempat lain kejadiannya. Iya, benar. Yang misalnya ya tidak bisa dipetakan kepastiannya. Iya. Oke, Pak, kita lanjut ke topik pembicaraan kita sesuai dengan namanya, Pak Taufik. Hidayatul Taufik. Bukan Ini topik ya. bukan topik. Ini Taufik. Bapak Hidayatul Taufik ini, kalau teman-teman di sosial media Instagram maupun TikTok itu biasa scrolling, ada melihat motivator, ini sering FYP ini Bapak, dan masih terus FYP. Ini Masya Allah. kenapa ya bisa ya? Saya mau meniru ini. Iya, ya Masya Allah ya. Kalau bicara tentang FYP, barangkali ada dua mungkin ya. Yang pertama adalah istiqomahnya kita untuk melakukan postingan-postingan. Yang kemudian yang kedua mungkin pada substansinya, bahwa apa yang kita sampaikan pada netizen sejatinya sebetulnya saya sedang menasihati diri saya sendiri. Jadi apa yang saya sampaikan berupaya menyampaikan itu dari hati dan berharap juga diterima oleh hati. Jadi ada keistiqomahan di sana, artinya kita nggak ngeposting sekali seminggu gitu kan, tapi setiap hari kan Setiap seperti hari. itu, setiap hari. Oke. One day one posting. One day one posting. Itu sesuatu hal yang Berat bisa ya? dibilang berat oleh semua konten kreator pada masa. Siap. Betul. Iya. Oleh konten kreator yang sudah namanya cukup tenar pun untuk bikin one day one posting itu emang cukup berat. Apalagi konten yang memuat isi motivasi. Motivasi itu kan kalau seseorang yang tidak terbiasa dengan kata-kata motivasi itu sangat effort banget Iya, bikin. benar. Bisa dibilang ada quote-nya, Iya. bisa dibilang banyak nih referensi dari para ahli kah atau para filsuf kah, atau dari petikan dari Para kutipan ulama. dari para ulama, hadis atau Al-Quran, Iya. ya kan? Itu kan butuh referensi yang sangat banyak. Iya. Atau seorang Bapak Hidayatul Taufik ini seorang pembaca edik atau gimana ini? Membaca pasti ya. Kita memang kalau membaca itu kayaknya udah jadi hobi lah. Makanya di rumah itu saya punya pustaka sendiri malah. Serius? Ya meskipun mungkin secara kuantitas belum seperti pustaka kebanyakan ya. Iya, betul. Yang jelas kita suka mengkoleksi buku dan ya alhamdulillah ketika kita berhadapan dengan apa yang menjadi katakanlah sesuatu yang berat bagi konten kreator ya, one day one posting itu. Tapi saya kira balik lagi ke niat kita. Kalau memang niat kita untuk menyeru kebaikan, ternyata Allah berikan kemudahan. Contoh, saya justru bisa live setiap pagi, ba'da subuh itu pulang dari masjid, nyampe di rumah itu jam 5:30 kurang 10 menit loading untuk menyiapkan alat-alat, jam 5:30 saya live di TikTok, kemudian sampai 6:30, 1 jam, dan itu saya lakukan setiap hari. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk membuat video itu juga waktunya bisa pada saat itu. Jadi ya kita hanya butuh waktu insya Allah untuk bikin satu postingan itu kan hanya 1 menit ya durasinya, 1 sampai 2 menit. Betul. Dan alhamdulillah berikan kemudahan. Ada saja ide-ide itu datang gitu. Selalu ada ya. Alhamdulillah. Ketika kita memang pada deadlocknya, maksudnya apa ya? Bingung nih. Pernah stuck lah ya. Ya stuck lah. Ya tinggal ngomong sama Allah saja. Ya Allah, aku ingin membesarkan asmamu. Aku kehilangan ide. Bersamai hamba ya Rob, temani hamba. Ya ketika kita ngobrol sama Allah seperti itu ya ada saja datang ide. Walau alam ya. Tapi yang saya rasakan seperti itu, Bung Despi. Kemudian memang kesalahan kita selama ini kita banyak bicara tentang Allah, banyak ngobrol tentang Allah, tapi kita jarang ngobrol dengannya. Banyak bicara tentangnya, Iya, betul, tapi betul. jarang ngobrol dengannya, gitu. Kan beda. Betul.
Ya kalau yang saya pakai ya seperti itu, Bung. Kalau lagi stuck, lagi apa namanya? Lagi Kehabisan bingung lah ide ya. ya, kehabisan ide. Yang ngomong aja sama Allah, ya Allah, saya bikin postingan bukan untuk disanjung puja manusia. Cukup uh, ridhomu saja yang hamba harapkan. Hamba sedang membesarkan namamu. Lagi Tolong ya Rob. pengen berbagi tentang kebaikan. Iya, benar sekali. Ya. Gitu. Oke. Berarti seorang Bapak Hidayatul Taufik ini kalau kehabisan ide ngadunya ke yang punya ide. Iya, Si Maha yang punya ide. Iya. Karena kita berpikir pun ya dari Allah juga datangnya. Iya. Dan ide-ide apalagi tentang gini Pak, sebenarnya saya ada beberapa pertanyaan mengenai tentang kebaikan ini. Biasanya kan manusia ini agak sensitif ya, sensitif. Maksudnya gini, kalau dia diajak kebaikan itu biasanya di konten sosial media itu agak sepi, Pak. Ya. Biasanya. Tapi saya lihat di akun Bapak Hidayatul Taufik kok rame ya? Ternyata masih banyak loh orang yang masih pengen mendengarkan kebaikan. Iya. Walau-alam ya. Yang jelas, guru saya pernah berpesan bahwa kecenderungan setiap hati itu pada kebaikan sebetulnya. Betul. Jadi sejahat apapun penjahat, tetap di hatinya ada kerinduan untuk melakukan kebaikan. Jadi maka konten-konten yang kita bikin itu memang niatnya yang pertama menyuruh kebaikan, kemudian menginspirasi sebanyak-banyak orang agar jangan pernah lupa inna ila rabbika ruj'ah, bahwa kepadakulah tempatmu kembali, kata Allah. Berupaya mengingatkan diri, seraya mengingatkan diri kita juga lah, menasihati diri kita sebetulnya, agar apapun pencapaian kita hari ini, apapun status sosial kita hari ini, seperti apapun kayanya kita, seperti apapun populernya kita di mata manusia, ingat, inna ila rabbika ruj'ah, kepada Allah lah tempat kita kembali. Oh, Kira-kira seperti itu. Itu kalau Pak Hidayatul Taufik, ternyata kalau ngomong langsung keren juga ya. saya pikir Biasa Pak, aja. konten-konten Bapak itu sudah dikonsep dulu. Kalau misalnya konten-konten kata lain ada yang bikin story judul, storyline, ini bagian hooknya nih, ini bagian isinya, ini bagian call to action lah istilahnya lah, ajakan segala macamnya. Tapi ternyata kalau ngobrol langsung ternyata langsung keluar. Tapi kalau teman-teman yang penasaran juga nih, yang kalau misalnya Bapak Hidayat tampil di media sosial, kita juga sudah punya nih rangkumannya. Wah, Masya Allah. kita putarkan video berikut ini. Paling tahu apa yang tersembunyi di balik hatimu saat ini? Siapa yang paling tahu perkara apa yang sedang kamu pikirkan dalam diammu? Siapa yang paling tahu arti tatapanmu yang kosong? Siapa yang paling tahu hal yang mengganggu pikiranmu pada pagi dan petang, pada siang dan malam? Siapa kawan-kawan? Pasangan? Anak? Orang tua? Sahabat? Bukan kawan-kawan, bukan. Allah lah yang paling tahu segala hal tentang hidup Anda. Lalu mengapa Anda khawatir? Sementara Allah adalah sebaik-baik perencana, dan Allah jugalah yang menetapkan takdir terbaik dalam hidup kita. Dan hanya Allah yang bisa menyelesaikan semua masalah kita. Jangan lagi berharap dan bergantung pada manusia. Karena bergantung pada manusia adalah patah hati yang disengaja. Sudahlah, hapuslah air matamu. Anda tidak sendiri. Ada Allah yang akan selalu menemani. Banyak masalah dalam hidup kita, bukan karena Allah murka, tapi karena Allah kangen dan rindu dengan hambanya, yang mungkin sudah jarang menyapanya. Insya Allah buku ini akan menjadi teman Anda, menyelami kisah-kisah menggugah pelembut jiwa, agar hatimu yang sedang dilanda resah dan dihempas gelisah, menjadi tenang dan lapang, sehingga rasa bahagia akan datang menghampiri. Rasa syukur akan selalu menemani, untuk pada saatnya nanti pulang menuju ilahi Rabbi. Semoga buku ini menjadi wasilah Allah lembutkan hati kita, Allah lapangkan dada kita. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya orang awak, di Siko tampeknya. Oke, itu tandanya Allah rindu ya Pak ya, tandanya Allah rindu sebagai pengingat, pengingat supaya ada yang lupa nih, Allah sudah berikan kebaikan, kitanya lupa. Tapi kalau kita tertimpa musibah baru ingat Allah. Ya, Pak. Agak miris sebenarnya, tapi tidak kita, tidak orang, tidak awak pun mau dituju kadang
di saat-saat Allah mengagia rezeki, Allah mengagia kesehatan, ya. Tapi hanya untuk mengucapkan rasa syukur itu pun bisa lupa Ya, ya. sebagai manusia gitu. Tapi kalau ketika awak sakit, ya sakitlah misalnya tertimpa musibah, baru ingat ya Allah, astagfirullah, dosa apa yang telah saya lakukan, mohon maaf ya Allah, berikan saya ampun. Ya, itu menarik sekali, Bung. Sehingga dalam buku yang saya bikin dan alhamdulillah sudah diterbitkan oleh Gramedia, dan nanti saya akan tunjukkan ya, salah satu isinya adalah saya bikin di situ rumus 2A yang menjaga. Apa itu rumus 2A yang menjaga? Yang pertama, A yang pertama itu astagfirullah. Kenapa astagfirullah? Astagfirullah itu adalah kalimat yang menenteramkan dan menenangkan. Dan sekali-kali coba dalam keheningan kita sendiri, duduk kita sendiri, kemudian hadirkan maksiat dan dosa yang kita lakukan. Sebagai seorang suami, mungkin kita pernah berkhianat pada istri kita. Sebagai seorang istri, mungkin kita pernah menatap tajam wajah suami kita. Sebagai seorang ibu, mungkin kita pernah membentak, menghardik, dan melukai hati dan perasaan anak-anak kita. Maka ketika itu semua kita hadirkan, lalu kita leburkan dengan istighfar, astagfirullahaladzim, dan benar-benar kita ucapkan dari hati terdalam. Bapak dan Ibu, kawan-kawan semua akan merasakan impact-nya luar biasa. Jangan salah, kalau benar-benar itu dilakukan, kita nggak kuasa nahan air mata. Ya. Maka saya bikin rumus 2A yang menjaga itu. Yang pertama itu adalah astagfirullah, dan yang kedua, alhamdulillah. Alhamdulillah ini adalah kalimat syukur, kalimat terima kasih pada sang pemilik jiwa. Maka satu kebiasaan bagi saya, dan mudah-mudahan ini juga bisa ditiru boleh oleh para penonton kita, Bapak dan Ibu di rumah, ketika setiap mata dibuka di pagi hari. Kalau misalkan Bung Desbi saat mata dibuka kemudian dikucek-kucek di pagi hari itu, apa yang Bung Desbi lakukan? Baca doa. Saya sepakat baca doa ya. Baca doa. Alhamdulillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa sami'un alim, atau boleh juga misalkan alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Setelah itu, Bung Desbi apa yang Bung Desbi lakukan? Langsung berdiri, kemudian langsung ke kamar mandi. Mungkin ya, mungkin. Bisa jadi. Nah, kalau saya setelah doa itu dibaca, saya duduk di atas bed. Apa yang saya lakukan? Dan ini setiap pagi loh, Bung. Setiap pagi saya lakukan itu. Setelah baca doa itu, saya rundukkan kepala. Ngapain? Hanya ingin mengucapkan 2 kata saja. Terima kasih ya Allah. Dan itu lirihan itu setiap pagi saya ucapkan. Ketika saya pandang istri di samping saya, terima kasih Allah, Engkau izinkan hamba bisa menatap wajah perempuan baik dan setia, mendampingi hamba sampai detik ini. Ketika saya menatap anak-anak, terima kasih Allah, Engkau izinkan pagi ini hamba memandang wajah anak-anak ada di samping hamba. Sementara mungkin pagi ini ya Rob, banyak orang-orang yang bangun dalam keadaan sendiri. Tak ada lagi pasangan di sampingnya. Tak ada lagi anak-anak yang bisa ia belai wajahnya kemudian berdoa pada Allah, Rabbi habli minas sholihin. Fabi'ayyi alai rabbikum atakaziban, maka nikmat Tuhan mana yang kau dustakan. Maka kebiasaan terima kasih itu benar-benar kita ucapkan dari hati, dan insya Allah banyak hal-hal yang ajaib yang hari itu yang Allah berikan dalam, paling tidak segala urusan Allah mudahkan. Sama misalkan ketika Bung Desbi saya berikan uang, bayangkan ini adalah uang 100.000. Bung, ini ada duit 100.000 untuk beli BBM gitu ya. Nah, ikut untuk mesinnya Honda. Apa yang Bung jawab ketika saya memberikan itu? Terima kasih. Terima kasih. Bisa enggak Bung bilang, yaudah dah taruh aja di sana. Kira-kira gimana perasaan saya? Tersinggung. Anggap ini Bung Desbi tidak berterima kasih pada saya. Gimana perasaan saya yang memberi? Kecewa. Kecewa. Sepakat ya? Ya, sepakat. Nah, jangan-jangan Bung Desbi dan Bapak Ibu semua, kawan-kawan semuanya, kita juga seperti itu kepada Allah setiap hari. Tidak pernah berterima kasih atas napas yang Allah titipkan. Tidak pernah berterima kasih atas semua nikmat Allah berikan pagi itu. Maka langkah pertama, Bapak dan Ibu, mulai besok pagi ketika mata Allah izinkan terbuka di pagi hari, maka berterima kasih kepada Sang Ilahi Robbi. Insya Allah segala urusan kita hari itu akan baik-baik saja. Oke, betul. Karena
satu kata atau satu frasa yang singkat tapi sangat dalam, Masya Allah. yaitu tapi berat ya diucapkan ya. Berat diucapkan, bahkan jangankan kepada Tuhan ya, kepada sesama manusia sendiri, bahkan untuk diberi kita lupa mengucapkan terima kasih. Kita salah, berat untuk mengucapkan kata maaf karena merasa saya tidak salah loh. Mungkin kamu yang salah ya, ini Iya. membalikan keadaan. Kenapa saya minta maaf kan gitu ya? Iya, kenapa saya yang minta maaf gitu kan? Bahkan untuk ke Tuhan sendiri kita berat untuk meminta maaf, bahkan ada beberapa orang, bahkan kita pun di beberapa momen menyalahkan Tuhan. Iya. Aku amboy Tuhan, aku nak orang lain. Nah, Baik. Dan memang banyak Bung seperti itu. Kenapa kok saya ya? Why me gitu ya? Kenapa kok saya yang hidupnya susah? Kenapa kok nggak tetangga saya? Gitu kan? Why me? Ya Allah akan menjawab why not gitu. Kenapa enggak? Allah itu kan berbuat sekehendak. Innallaha kulli syai'in qadir, kan Allah itu berbuat sekehendaknya. Nah, sekaitan dengan itu ketahuilah bahwa guru saya pernah berpesan, Bung. Apapun yang terjadi dalam hidup manusia, apapun yang Allah berikan pada kita hari ini, sakit, senang, lapang, sempit, susah, senang gitu ya. Pasti itu takdir terbaik. Pasti terbaik dari Allah. Kalau hari ini kita mengalami hal-hal yang kurang menyenangkan dalam hidup ini, suatu saat nanti hal itu akan sangat kita syukuri suatu hari nanti. Suatu hari nanti. Hal yang hari ini kita kesal, ngedumel gitu kan, dongkol ini kok saya sih? Kenapa harus saya sih? Suatu hari nanti bisa jadi hal itu akan kita syukuri. Nah, maka pesan guru saya, rawatlah prasangkamu pada Allah. Karena Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Gitu kira-kira. Berarti kalau ada nih satu momen misalnya ya, momen yang kita merasa ya seperti saya bilang tadi, kenapa harus saya seperti ya, atau datanglah suatu keburukan atau suatu musibah terhadap diri Hal kita, yang tidak menyenangkan, yang tidak baik terjadi pada diri kita, harusnya kita sebagai manusia gimana nih? Ya, yang jelas yang pertama, apapun yang terjadi itu pasti terbaik. Jadi prasangka baik itu, apapun yang terjadi, prasangka baik itu tidak boleh berubah. Prasangka baik sama siapa? Prasangka baik sama penggenggam jiwa kita, Allah. Jangan terlalu cepat mengambil keputusan. Artinya gini, mudah menyalahkan, gitu kan? Santai dulu. Yang pertama yang harus kita lakukan, apapun yang terjadi, ngobrol dulu sama Allah. Ya Allah, ini pasti yang terbaik. Ya Allah, ini pasti yang terbaik darimu. Maka izinkan saya menceritakan sebuah kisah nyata. Ya, seorang ayah yang punya anak perempuan mengalami sakit perut. Kemudian sang anak perempuan tersebut hampir hilang kesadarannya karena diduga dalam perut sang anak itu ada bakteri yang luar biasa dan itu sangat mengganggu sekali sistem pencernaannya. Dibawa ke rumah sakit. Ketika berada di atas ambulan, apa yang sang ayah bilang? Alhamdulillah, saya masih melihat anak saya di atas ambulan, masih hidup. Sesampai di IGD, ketika dilakukan penanganan oleh dokter, sang ayah masih bisa melihat tangan anaknya bergerak sedikit. Apa yang dia ucapkan? Alhamdulillah, saya masih bisa melihat tangan anak saya bergerak. Ketika dilakukan operasi, dokter datang dong sama sang ayah, karena kemungkinannya 50-50. Ya, tentu minta persetujuan pada ayahnya. Pak, kita harus melakukan operasi segera. Hanya saja Pak, operasi besar ini mengalami dua kemungkinan. Bisa selamat, bisa tidak. Apa yang harus saya lakukan? Apa keputusan Bapak? Dok, lakukan tugasmu dengan baik. Itu jawaban sang ayah. Lalu dilakukan operasi. Sang ayah menunggu di depan, berjam-jam beliau menunggu di depan kamar operasi. 5 jam operasi berhasil, dan apa yang dilakukan, yang diucapkan oleh sang dokter, Pak, selamat, anak Bapak berhasil dioperasi dengan baik dan kondisinya alhamdulillah Pak, baik-baik saja, tinggal menunggu pemulihan saja. Dan untuk Bapak ketahui, tahu enggak Pak, kalau dalam pelaksanaan operasi Bapak, kami benar-benar mudah Pak,
nggak ada kesusahan sedikit pun. Pertanyaannya, Pak, amalan apa yang Bapak lakukan sebagai seorang ayah? Itu pertanyaan sang dokter kepada sang ayah. Sang ayah menjawab, saya tidak melakukan amalan apa-apa. Tapi setiap pergerakan saya, mulai anak saya dibawa dari rumah sampai ke rumah sakit, saya selalu berprasangka baik sama Allah. Saya selalu ucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah adalah wujud konkret ya, tanda persangka baik beliau kepada Allah. Alhamdulillah masih sehat, masih bisa melihat tangan anak yang bergerak. Dari ucapan Alhamdulillah saja Allah tunjukkan keajaibannya. Sesuatu yang kata dokter, pakarnya, ya kan, spesialis tersebut, ini kemungkinan 50-50. Tapi kedarullah, Allah izinkan anak itu baik-baik saja sampai hari ini. Betul. Bagaimana luar biasanya impact dari prasangka baik seorang ayah terhadap anaknya kepada Allah. Gitu kira-kira. Betul. Dengan semacam kalau misalnya bagi yang non muslim ya, itu kan bagi yang muslim kita ucapkan alhamdulillah. Bagaimana kita berpositif thinking kepada Allah, berpositif terhadap keadaan, itu juga memberikan sugesti-sugesti tertentu. Bahkan dari yang saya baca, dengan ucapan itu sendiri, misalnya air putih, kita caci maki dengan marah-marah macamnya, itu kalau dilihat melalui mikroskop sama dengan air, dibandingkan dengan air yang kita puji-puji, kita beri kata-kata yang baik, itu memiliki hal yang sangat-sangat berbeda. Ternyata bahkan benda yang kita bilang benda mati pun ketika ucapkan hal positif, satu lagi yang hal negatif, punya efek atau impact yang berbeda. Baik, itu penelitian dilakukan oleh Dr. Masaru Emoto, seorang dokter dari Hado Institute Jepang, dan penelitian tersebut dilakukannya tahun 2015. Beliau meneliti ketika air dalam gelas ini dia ucapkan kamu baik, kemudian air ini diteliti di laboratorium Dr. Masaru Emoto ini, dilihat partikel terkecil dari air membentuk format yang luar biasa baik, bagus gitu lah. Nah, air yang sama diucapkan kata jelek dalam bahasa Jepang. Dan setelah itu diteliti juga bagaimana partikel terkecil dari air yang dibilang jelek tadi, ternyata formatnya hancur berantakan. Dia ucapkan kata-kata baik, kata cinta, kata terima kasih, dan semuanya formatnya bagus, rapi, indah. Tapi ketika diucapkan kata-kata jelek, kalimat-kalimat negatif, kalimat bentakan, hardikan, dan ternyata respon dari air itu sendiri begitu jelek dan formatnya hancur berantakan. Hal ini membuktikan bahwa di dalam buku The Power of Water karangan Dr. Masaru Emoto pun dijelaskan bahwa betapa manusia itu ketika ia mampu menjaga prasangka baiknya, ketika ia mampu menjaga kata-katanya, maka akan memberikan energi positif pada orang-orang di sekitarnya. Dan itu terbukti. Misalkan ketika Bung Desmi melihat orang yang lagi marah-marah dengan kita, ada enggak rasa tidak nyaman? Ya, ada. Tapi ketika seseorang bertemu dengan Bung Desmi dengan wajah yang sumringah, Bung Desmi, udah saya kangen ini, langsung ketemu. Gimana kabarnya, sehat? Gimana rasanya? Langsung terbawa. Ada energi positif yang sedang ditularkan melalui kata-katanya. Maka siapapun hari ini Bapak Ibu yang berbahagia, yuk mari kita mulai kebaikan dari hal yang sederhana, dari bagaimana kita mampu menjaga lisan kita agar yang diucapkan itu adalah kata-kata yang baik dan mulia. Insya Allah sehat sejahtera. Oke, keren. Bagaimana kita menjaga lisan, baik itu terhadap manusia, kita kepada Allah, persangka kita kepada Allah, bahkan ke benda mati pun yang kita anggap emang benda mati, ternyata mempunyai respon yang sama dengan apa yang kita lakukan, feedback yang sama. Kita positif, dia positif, kita negatif, kita negatif. Oke, dan sana sadanya itu bincang-bincang kita sama Pak Taufik, tapi jangan kama-kama dulu. Kita akan lanjutkan pembicaraan kita sama Pak Ida Taufik, tapi setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana. Mau tanya orang awak, di Siko tampeknya. Oke, dan salah satunya basu balik kita di acara kesayangan kita di Tampek Mota TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak, di Siko tampeknya. Jangan lupa saksikan Tampek Motako setiap hari Senin dan Selasa pukul 2 siang live di TVRI Sumatera Barat. Bisa juga sana tonton secara live streaming di Instagram, Facebook maupun YouTube-nya TVRI Sumatera Barat.
atau bisa juga download aplikasi TVRI Klik di Play Store atau di App Store. Nah, kita lanjutkan lagi pembicaraan kita bersama Bapak Hidayatul Taufik. Nah, Pak, tadi di dalam ada VT tadi, potongan videonya Bapak memberikan motivasi, lalu ada di situ buku kayaknya. Ada buku Recharge. Nah, Recharge itu buku tentang apa, Pak? Baik, akhirnya di bawah ya BB-nya ya. Akhirnya sampai ke pertanyaannya ke buku saya ya. Pertanyaan yang saya tunggu-tunggu. Baik, Bung, alhamdulillah atas izin dan pertolongan Allah, Gramedia berkenan menerbitkan buku perdana saya yang saya beri judul Recharge gitu ya. Kok Recharge sih kan gitu ya? Kita menganggap gitu loh. Jangankan hati, jangankan jiwa, baterai saja. Baterai HP kita ini ya. Ini butuh dicas nggak? Kalau misalkan HP ini nggak kita cas, lupa ngecasnya malam, kemudian pagi-pagi pas berangkat kerja ternyata HP tinggal 5%, panik nggak? Panik lah gitu. Ya. Nah, itu HP. Pertanyaannya, bagaimana dengan hati yang kita bawa setiap hari? Bagaimana dengan jiwa yang kita bawa setiap saat gitu loh. Ternyata hati dan jiwa itu jauh lebih penting untuk di-recharge. Kenapa? Karena iman itu fluktuatif, Bung. Ya. Ada saatnya kita taat sekali. Ada saatnya kadang tahajud itu nggak pengen tinggal, betul nggak? Kira-kira. Ada saatnya sholat 5 waktu itu berjamaah terus di masjid. Namun ada saatnya rasa malas bergelayut di dada. Betul. Sehingga kadang subuh 6:30 gitu ya. Kadang sama sekali. Allah. Berlindung kita sama Allah ya, mudah-mudahan jauh dari itu. Nah, karena itulah kita mencoba mengumpulkan serpian-serpian inspirasi, dan itu berasal dari pengalaman hidup kita sendiri dan juga pesan-pesan dari para ulama kita yang kita coba menarasikannya dengan bahasa yang sederhana dan berharap disenangi oleh para pembaca. Dan alhamdulillah tadi saya baru dapat testimoni dari salah satu pembaca. Oke. Iya. Saya mau Bung Desbi yang bacakan. Kalau baca sendiri kesannya gimana ya, Pak? Gimana ya? Ini subjektif kan gitu ya? Oke. Silakan, Bung. Apa katanya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Pantesan begitu lihat judulnya Recharge, sontak perhatianku tertarik dan langsung jari ini chat order. Dan ternyata baru baca lembaran awal, hati dibikin geter. Tubuh menggigil, air mata tak terangkan, menetes bak tetesan air hujan yang jatuh dari langit. Benar-benar tersetrum hati dan tubuhku ini. Ya Allah ya Rabb. Kok saya yang baca saya yang merinding ya Pak. Allah ya. Ini kan testimoni langsung ya dari yang mengordernya ya Bung ya. Betul. Nah alhamdulillah buku ini sudah dicetak oleh Gramedia 1500 dan itu sudah disebar ke seluruh pelosok Indonesia. Dan alhamdulillah untuk Padang udah ludes. Saya kemarin ketemu dengan manajer Gramedia di Padang, itu udah habis. Ya alhamdulillah. Bestseller ini. Mudah-mudahan. Tapi Bapak Ibu jangan khawatir, saya masih ada stoknya insya Allah. Ya. Bagi yang berminat bisa langsung DM saya. Sepertinya saya yang khawatir duluan nih Pak. Nah jadi terkait dengan buku ini Bung terdiri dari 4 bab. Dan bab pertama itu saya bicara tentang birrul walidain. Tentang pada orang tua. Pas. Ya. Lalu kenapa itu saya menjadi pondasi awal dari bab ini? Kenapa itu menjadi bab pertama? Karena saya menganggap ya penting sekali ridallah wa ridal walidaini wa suhtullah suhtil walidaini, bahwa ridha Allah itu tergantung ridha orang tua dan bencinya Allah, murkanya Allah tergantung pada murka dan benci orang tua. Nah hal ini menyampaikan pesan pada kita bahwa ketika kita ingin hidup sukses, ketika kita ingin hidup mulia, maka langkah pertama dapatkan ridho orang tua. Nah maka di situ saya bercerita tentang seberapa penting kita mendapatkan ridho orang tua, seberapa hebatnya doa seorang ibu yang mampu menyibak tabir langit. Maka saya berani mengatakan, selagi doa ibu ada untuk kita anaknya, semua akan baik-baik saja. Oke. Nah, kemudian bab yang kedua nanti. Sebelum kita lanjut Pak, sebentar aja Pak. Saya masih bisa mau berdebat tentang ini. Ya, siap. Boleh ya, boleh. Ya, siap. Oke. Kita berbicara tentang birrul walidain, bagaimana kita memperlakukan orang tua kita, seperti mana mereka memperlakukan kita juga waktu kecil semacamnya. Nah, tapi
ada satu hal nih Pak, itu sebenarnya agak-agak merinding juga bahas-bahas ini. Itu kan bagi mereka yang orang tuanya masih hidup. Ya. Ya, kalau orang tua masih hidup, beruntunglah orang tuanya masih hidup, entah itu dua-duanya, entah itu Salah salah satu. satu orang tuanya masih hidup, masih ada hal yang membuat dia recharge dalam hidup. Seperti saya Ya. misalnya, orang tua saya punya orang tua, satunya sudah tidak ada, yang satu lagi masih hidup, alhamdulillah. Dan bahkan untuk pulang kampung itu rasanya hanya untuk melihat orang tua. Ya. Oke, tapi bagaimana dengan orang-orang yang mungkin tidak punya orang tua, orang tuanya bisa jadi baru meninggalkah atau bahkan dari lahir dia sudah tidak punya orang tua. Iya, iya. Nah, apakah untuk kita melakukan suatu hal di dunia ini kita butuh ridho orang tua tapi orang tua kita tidak ada. Ya. Kita bisa sukses tapi ridho orang tuanya tidak ada. Ya. Bagaimana tuh? Baik. Maka saya sering mengatakan bahwa salah satu nikmat terbesar bagi dalam hidup seorang anak itu adalah masih punya kedua orang tua. Itu nikmat terbesar. Jadi rugi kalau ada orang-orang yang orang tuanya hidup, ayahnya hidup, ibunya hidup, tetapi dia tidak mendapatkan pintu surga. Itu rugi banget. Kenapa dia tidak manfaatkan doa-doa orang tua yang mangkus gitu ya? Yang mangkus. Yang mampu menyibak tabir langit itu doa ibu. Nah pertanyaannya, Pak, gimana Pak kalau orang tuanya nggak ada Pak? Pas waktu melahirin udah meninggal dunia. Betul. Kan gitu ya. Nah, Rasulullah sudah mengajarkan kita. Bahkan Rasulullah sendiri adalah contoh terbaik sebetulnya. Betul. Rasulullah itu ketika beliau masih dalam kandungan, Abdullah bin Abdul Muttalib sudah tidak ada. Ketika beliau umur 5-6 tahun, ibunda tercinta pun sudah berpulang ke rahmatullah. Ya kan? Dari kecil beliau dalam keadaan yatim piatu. Nah, maka hal terbaik yang harus kita lakukan ketika kita sudah tidak punya orang tua adalah yang pertama, kewajiban kita mendoakan. Allah maghfir lahum warhamhum kalau keduanya sudah tidak ada. Allah maghfir lahu warhamhu kalau ayahnya tidak ada. Allah maghfir lahu warhamha kalau ibunya tidak ada. Lalu apalagi yang harus kita lakukan? Yuk jalin hubungan silaturahim dengan dunsana kedua orang tua kita. Orang tua kita mungkin punya adik, orang tua kita punya kakak, anggap beliau pengganti orang tua kita. Bagaimana bakti kita harusnya kepada orang tua pun seperti itu bakti kita kepada dunsana dari orang tua kita, silaturahmi. Jangan sampai justru berjarak gitu kan. Ketika ibunya sudah tidak ada, hubungannya dengan eteknya, hubungan dengan tantenya pun berjarak. Jangan, ya. Bisa jadi ibu kita tidak ada, tapi bukankah saudara dari ibu kita masih ada? Nah, jadi jangan pernah berkecil hati ketika orang-orang kita cintai sudah pergi mendahului kita. Sama Bung Desbi, saya juga tidak punya ayah lagi. 2018 beliau sudah berpulang ke rahmatullah. Tapi alhamdulillah hari ini saya masih punya seorang perempuan hebat bernama Umi. Kalau Bapak Ibu mungkin menyebutnya Bunda, Mama, atau apapun panggilan gitu ya, Ama gitu ya. Alhamdulillah hari ini, dan itu dalam perawatan saya. Beliau ada di rumah saya. Dan itu satu hal yang sangat saya syukuri. Karena setiap mata saya buka di pagi hari, Allah izinkan saya bisa menatap wajah perempuan mulia itu. Dan bisa, apapun yang beliau inginkan. Dia pengen makan apa hari itu bisa saya belikan. Dan meskipun saya tahu, Bung Desbi, apapun kebaikan yang saya lakukan hari ini, tak akan pernah bisa membalas satu tetes darah yang keluar dari rahimnya saat melahirkan saya. Maka guru saya sering bilang, Bung, jangankan itu. Andai kata kamu mampu menggendong ibumu, dan pulang pergi ke tanah suci 1000 kali, demi Allah tak akan mampu bisa membalas jasanya pada saat melahirkanmu ke dunia. Kira-kira seperti itu. Sebenarnya saya masih mau berdebat tentang ini. Kok kayaknya, maksudnya bukan berdebat ya, tapi banyak hal-hal yang di luaran yang bisa kita ketemui, kasus-kasusnya yang mesti ada jawaban. Ya, seperti tadi ternyata udah ada jawabannya, alhamdulillah. Oke, ridho orang tua, bagaimana dengan orang tua yang tidak ada? Ya, bagaimana dia misal seperti kayak kita lihat di tsunami di Aceh. Keluarganya hilang sama sekali, jangankan ayah ibunya, tantenya ibunya semua sudah tidak ada. Semua sudah tidak ada. Kebetulan dia diselamatkan dan masih diberi kehidupan oleh Allah untuk bisa masih hidup gitu. Iya.
Artinya kalau memang semuanya tidak ada, apa yang bisa kita lakukan? Masih ada peluang kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan dalam hidup ini. Kita tidak bisa merubah apa yang sudah terjadi, Bung. Ketika misalkan kedua orang tua kita adalah panggil, kita tak bisa merubah itu. Ya. Yang kita bisa adalah menerima takdir dengan ikhlas. Oke. Kemudian apa pesan cinta yang Allah titipkan dalam takdir itu untuk bisa kita terima dan kita jadikan ibrah dalam kehidupan kita. Manakala kedua orang tua kita sudah tidak ada, bahkan jangankan orang tua, mungkin dunsanak-dunsanaknya juga semuanya kayak di tsunami lah contohnya tadi kan, Ya. sudah berpulang. Lalu pertanyaannya, apa yang bisa kita lakukan? Nah, ketika ada dunsanak, oke lah, misalkan ada adiknya, ada kakaknya, apa yang bisa kita lakukan? Lakukan kebaikan, apapun bentuk kebaikan dalam hidupmu, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Mudah-mudahan itu akan menjadi hujah kelak di hadapan Allah, bahwa kamu sebagai Allah izinkan masuk dalam golongan anak-anak yang soleh dan soleha seperti itu. Masya Allah, keren ini. Nah, saya mau bahasa ini tapi di luaran aja. Ini masih terpotong ini tadi tentang biru walidain di dalam buku ini. Selanjutnya, Ya, selanjutnya tentang kita tahu ya bahwa tentang Rasulullah dan para sahabat. Jadi saya menukil banyak kisah-kisah yang disampaikan dari banyak kitab ya tentang Rasulullah dan para sahabatnya, bagaimana kisah-kisah yang menggetarkan itu. Termasuk juga bagaimana kisah Khalid bin Walid pada saat beliau jadi panglima perang yang tak pernah sekalipun kalah di medan tempur. Saya juga cantumkan di sini. Kemudian pada saat popularitas beliau sedang bagus-bagusnya gitu ya. Kalau sekarang elektabilitas beliau juga bagus-bagusnya ya. Nah, pada saat itu datang surat dari Umar bin Khattab pada saat itu sebagai khalifah agar Khalid bin Walid menghadap. Kan gitu. Datanglah Khalid bin Walid ke hadapan Umar. Wahai Umar, ada apa engkau panggil saya? Wahai pamanku, karena aluran mamak dari beliau. oke. Aluran mamak dari beliau. Sesuku ya. Sasuku ya. Nah, wahai pamanku, tahukah engkau? Nah, dijawab dulu. Khalid bin Walid bilang, ada apa? Kok saya dipanggil? Saya sedang berada di medan tempur. Engkau panggil, ada apa wahai khalifah? Ini maksudnya apa? Sembari menunjukkan surat pemecatan itu. Paman, ketahuilah, engkau tidak salah. Dan kehebatanmu di medan tempur tak diragukan. Gitu kan? Dan tak satu pun peperangan yang engkau pimpin, wahai paman, kalah. Selalu menang. Dan paman, ketahuilah, saya khawatir hatimu dihinggapi rasa sombong. Maka dari itu saya, karena saya sangat menyayangimu paman, dan pengen kelak bertemu denganmu di surganya Allah, maka engkau aku pecat. Apa jawabannya? Sambil tubuhnya bergetar, dia peluk Umar bin Khattab, lalu dia ucapkan, dia bisikkan ke telinga Umar bin Khattab, terima kasih wahai khalifah, terima kasih engkau sudah menyelamatkanku. Lalu apa yang kemudian terjadi? Wahai khalifah, izinkan aku kembali ke medan tempur. Berada di medan tempur, dia tidak lagi berperan sebagai panglima perang, tapi prajurit biasa. Bayangkan, non job kan gitu ya. Freelance. Dan prajuritnya bertanya, wahai Khalid bin Walid, kau kan kau kan sudah dipecat jadi panglima, kenapa masih mau berperang sebagai prajurit biasa? Apa jawabannya? Saya berperang bukan karena Umar, saya berperang karena Allah. Seperti itu jawaban. Jadi kisah-kisah seperti itu, Bung, saya pengen generasi muda kita mengetahuinya. Betul. Ya, supaya timbul semangat juang di hatinya, supaya timbul semangat untuk membela agama ini. Kira-kira seperti itu. Itu di bab yang kedua ya, tentang Rasul dan para sahabatnya. Kemudian di bab yang ketiga itu saya bicara tentang kisah-kisah menggugah. Kisah-kisah menggugah, termasuk kisah-kisah yang saya alami. Bagaimana pertama kali saya memegang dinding Ka'bah gitu ya. Ya bergetar tubuh ini gitu loh. Kalau saya menceritakan itu tuh apa ya, merinding rasanya. Karena ketika pertama kali memegang dinding Ka'bah itu nggak kuasa nahan air mata, nangis, Bung. Ya Allah, ini hamba-Mu datang ke rumah-Mu, hamba yang penuh dosa dan maksiat, berdoa di depan Ka'bah itu, ampuni hamba ya Rabb. Tidak ada yang hamba inginkan kecuali Engkau ampunkan dosa-dosa hamba. Pada saat itu sujud di depan Ka'bah, merasa didekat, pengen lama-lama di sana. Masya Allah, itu kira-kira. Jadi banyak juga kisah-kisah yang lainnya, tentu Bapak Ibu penasaran bukan? Ya. Apakah hanya saya saja? Sepertinya ini akan menjadi salah satu
sebuah, kan kalau bisa dibilang ini debut bukunya Pak Hidatul ya, betul ya? Ya, tapi kayaknya akan berpotensi jadi bestseller ini. Masya Allah. Teman-teman harus dapatkan sebelum jadi bestseller. Wah, Masya Allah. bagian dari bestsellernya. Nah, buku ini bisa di Gramedia ya, bisa Iya. lihat. Boleh dipegang ya Pak ya? Boleh, boleh. Oke. Oh, nah ini sepertinya ada sebuah tagline ini ya, recharge, mengisi jiwa untuk bahagia. Berarti intinya untuk bahagia nih ya Pak ya? Iya. Apa sih yang banyak orang cari dalam hidup ini, Bung? Ketika misalkan kita bertanya pada si A, si B, dan si C yang kita temui misalkan di luar sana, apa sih sebenarnya yang kau cari dalam hidup ini? Maka kita meyakini bahwa mereka akan menjawab bahwa saya ingin bahagia. Nah, banyak orang hari ini pergi pagi pulang malam, nggak penting hujan dan panas gitu kan. Tujuannya apa? Pengen melihat anak bahagia, pengen melihat istri bahagia. Nah, output-nya bahagia. Yang kita inginkan adalah bahwa bahagia itu tidak hanya bahagia yang kita rasa di dunia gitu loh. Tapi ketika kita ingin membahagiakan istri, ayo bawa istrimu sama-sama ke surga. Artinya bahagia di dunia dan bahagia juga di akhirat. Maka ketika ada yang bertanya, Pak, visi keluargamu apa sih Pak? Gitu kan? Visimu apa sih Pak? Apakah pengen jadi gubernur? Gitu ya? Apakah pengen jadi presiden? Saya bilang tidak. Visi saya adalah pengen membawa istri dan anak-anak saya hidup bahagia dalam surga. Gitu loh. Baring-baring kelak bertemu Rasulullah dalam surganya. Itu visi hidup keluarga saya. Seperti itu. Jadi sengaja tagline-nya itu mengisi jiwa untuk bahagia. Jiwa-jiwa kita itu kalaulah tidak kita cas gitu kan, bagaimana dia bisa bahagia, bagaimana bisa dia bisa menyala gitu ya. Kalau memang jarang diberikan pupuk seperti bunga, Bung, kita nanam bunga, kebayang dong kalau bunga itu tidak dikasih pupuk, kebayang dong kalau bunga itu tidak diberikan air gitu ya rutin sebagai bagian dari upaya untuk ngericasnya agar dia tumbuh subur memberikan aroma harum buat orang di sekitarnya. Bagaimana bisa kita membuat orang lain bahagia kalau hati kita, jiwa kita nggak pernah merasa bahagia? Gimana supaya bisa bahagia? Ya salah satunya yuk miliki buku ini. Mengalih ya. Salah satu untuk bahagia ya namanya, kita membahas tentang kebahagiaan kan subjektif ya. Subjektif maksudnya setiap orang punya cara pandang terhadap kebahagiaan masing-masing. Ada yang orang bahagia itu kayu, punya mobil, punya rumah, lengkap kebahagiaan. Ada yang orang bahagia biarlah hidup sederhana, asalkan di rumah hidup tentram sama bini damai, tidak pernah bertengkar, anak-anaknya tumbuh dengan baik, cerdas, berakhlak mulia. Ada yang itu kebahagiaannya. Nah, kalau di buku ini lebih kemana nih Pak? Ya, jadi di situ saya berharap ketika mereka membaca buku ini, kemudian membaca kisah-kisah menggugah, saya sangat berharap sekali Allah izinkan hati mereka tersetrum untuk melakukan kebaikan. Nah, saya berpandangan bahwa ketika kita melakukan kebaikan dengan tulus dan mengukir bahagia di hati orang lain, itu insya Allah akan memberikan kebahagiaan yang tak bisa kita nilai dengan harta. Sama misalkan Bung Desbi bisa memberikan hadiah pada fakir miskin atau pada anak yatim, ketika dia mengatakan oh makasih sekali Om, mudah dibantu kami Om. Kira-kira pada saat kita melangkah dari rumahnya kembali ke rumah kita, apa perasaan yang kita rasakan? Tidakkah kita bisa merasa bahagia pada saat bisa mengukir senyum mereka gitu loh. Nah di situ mengarahnya ke sana. Jadi setiap kita berharap mereka membaca kisah-kisah nyata itu, kemudian dengan narasi yang sederhana, kemudian berharap kita timbul keinginan untuk melakukan hal yang sama, menginspirasi banyak orang juga untuk melakukan kebaikan-kebaikan di umur mereka yang tersisa. Kita nggak tahu berapa lama lagi gitu kan. Seperti contohnya hari ini Sumatera Barat sedang Allah berikan musibah. Pertanyaannya, kalau kita tanya mereka hari ini yang terdampak musibah itu, yang rumahnya hancur, yang kendaraannya berantakan, kalau kita tanya pernah enggak membayangkan akan terjadi seperti itu? Mereka akan pernah menjawab pernah. Pasti mereka jawab, enggak pernah saya bayangkan Pak.
Artinya musibah yang datang itu pun tiba-tiba, sama dengan kematian kita. Kita tidak tahu kapan akan berakhirnya hidup ini. Bisa jadi Bung Desbi duluan, saya belakangan. Ya. Atau saya belakangan, Bung Desbi duluan. Samo. Itu baru nyawa duluan kok. Kira-kira seperti itu ya. Intinya saya ingin mengatakan bahwa yang paling dekat dengan kita itu sesungguhnya kematian kita sendiri. Nah, kita berharap dengan para pemirsa mau membaca buku ini, berharap mereka tersetrum untuk melakukan kebaikan, sehingga mereka bisa mengisi hari-hari mereka, jiwa mereka dengan mengisi jiwa mereka agar mereka bisa hidup bahagia dunia wal akhirah. Oke, dengan kebahagiaan yang hakiki Ya, yang insya Allah. kebahagiaan yang hakiki. Nah, kita melihat beberapa bencana yang hadir di Sumatera Barat akhir-akhir ini. Tentunya ada beberapa keluarga ya, termasuk kita sendiri kan, kalau udah di Sumatera Barat itulah keluarga sesadonya. Ya. Keluarga, walaupun kita tidak pernah ada hubungan darah segala macamnya. Iya, benar. Kita sudah menganggap keluarga. Dan ada istilahnya kalau untuk di bencana ini trauma healing deh. Iya, Trauma iya. healing, bagaimana trauma-trauma itu bisa terobati entah itu dengan berbagai cara. Mungkin setiap orang punya caranya sendiri, Iya. dan mungkin ada beberapa lembaga yang emang khusus untuk trauma healing dan Iya, segala macam, benar. untuk mengembalikan nih bagaimana ini tidak oke, kita jadi korban, mungkin kalau bisa jangan Secara psikologis ya, secara tidak berdampak psikologis. jelek. Ya. ya tidak berdampak berlarut-larut terhadap psikologi tentunya ya. Ya. Nah, saya pengen nih sebagai trauma healing sebelum kita tutup, Bapak memberikan motivasi atau sedikit doa, Ya. boleh? Boleh ya, kita Bapak dan Ibu dimanapun berada, terutama yang hari ini sedang Allah uji dengan musibah banjir bandang, umumnya di Sumatera Barat ya, khususnya di Agam, kemudian tanah datar gitu kan, kemudian juga beberapa tempat yang lainnya di Sumatera Barat. Saya mengajak kita semua yang barangkali menyaksikan live kami pada hari ini, pada sore hari ini, boleh ya kita sama-sama rundukkan kepala kita. Kita menghibah pada Zat Sang Maha Penggenggam jiwa kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang demi Allah hari ini sedang ditatap. Semua kita sedang ditatap Allah, sedang disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka izinkan saya memimpin doa Bung Desbi, dan Bapak Ibu yang menyaksikan live ini, yuk sama-sama kita tadahkan tangan kita. Kita menghibah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khusus bagi saudara-saudara kita yang hari ini terdampak bencana. Mari kita awali dengan istighfar Bapak Ibu semuanya, sembari menghadirkan dua rasa. Rasa hina di hadapan Allah dan rasa butuh dengan pertolongan Allah. Sembari kita iringi dengan bacaan istighfar. Boleh Bapak Ibu semua rundukkan kepalanya, kita berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullahaladzim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Na'udzubillahi samina alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbi rasulillah ajmain. Allahumma rabb, ya Rabbana, doa yang maha melihat, doa yang maha menatap, doa yang maha menyaksikan. Hari ini kami warga Sumatera Barat berhimpun menadahkan tangan mohon padamu ya Rabbi. Wahai Sang Maha Penyayang, lindungilah masyarakat kami dari segala mara bencana ya Rabbi. Sekiranya bencana ini karena dosa dan maksiat kami padamu, ampuni kami ya Rabbi. Engkau Maha Pengampun, Engkau Maha Penyayang, ya Ghafurur Rahim. Ya Allah, kami mohon padamu, berikan kekuatan hati dan jiwa bagi saudara-saudara kami yang hari ini sedang terdampak bencana. Kuatkan hati dan jiwa mereka ya Rabbi untuk menerima takdir-Mu ini. Jadikan peristiwa ini ya Rabbi, takdir ini ya Rabbi, sebagai pelajaran berharga bagi kami, agar kami semakin dekat dengan-Mu ya Rabbi. Maafin kalau selama ini kami jauh dari-Mu ya Rabbi. Ampuni kalau selama ini banyak lalai kami padamu ya Rabbi. Ampuni kalau banyak dosa dan maksiat yang kami lakukan padamu selama ini ya Rabbi. Allah, bantu kami ya Rabbi
untuk memulihkan kondisi ini. Bimbing hati-hati kami ya Rob agar semakin dekat denganmu, agar menjadikan bencana alam ini sebagai pelajaran berharga dalam hidup kami. Allah, bersamai kami ya Rabbi, jangan kau tinggalkan kami. Siapa lagi kami harus memohon dan meminta kalau engkau sudah tinggalkan kami? Allah, maafin kami ya Rabbi. Allahumma Rabbana, akhirnya padamu ya Rabb kami bermohon, kabulkan doa dan permohonan kami ya Rabbana. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Semoga para korban dan yang terdampak ya bisa diberi ketabahan, trauma healing lah ya, bisa memulihkan trauma psikologisnya dengan cepat, dan semoga tidak ada lagi bencana di Sumatera Barat ini, pemulihannya juga cepat, dan teman-teman semuanya kita telah sampai di saat akhir ya Pak ya. Ya, terima kasih sudah datang ke podcast Tampe Mota. Sama-sama, semoga semakin sukses. Amin. Dengan bukunya, dengan motivasinya tetap di media sosial. Amin, ya, amin. Sehat selalu Pak. Ya. Oke, udah sana-sananya demikianlah bincang-bincang kita bersama Bapak Hidayatul Taufik. Semoga banyak hal positif yang bisa kita petik dari pembicara kita yang hanya 1 jam itu. Ambo Disbisgari dan kru yang bertugas mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.